Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, selalu menjadi kebahagiaan bagi kami kembali hadir menemani Anda dalam program Mutiara Iman. Pemirsa, perempuan dalam Islam bukan hanya sosok yang dimuliakan, tetapi juga memiliki peran sentral dalam peradaban. Perempuan adalah tiang agama, taman kehidupan, dan guru pertama bagi anak-anaknya. Dari perempuan yang baik dan terjaga, akan lahir generasi yang tangguh, berakhlak, dan berilmu. Sejak awal, Islam telah menempatkan perempuan dalam posisi yang terhormat dan memberikan hak-hak yang jelas. Negara pun memiliki tanggung jawab besar kepada kaum perempuan. Melalui tema kita hari ini, perlindungan perempuan dalam perspektif agama dan negara, kita akan membahas bagaimana Islam dan negara memandang pentingnya menjaga, memberdayakan, serta melindungi perempuan sebagai fondasi utama masyarakat hanya di Mutiara Iman. Dan kali ini sudah hadir bersama saya, narasumber kita, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember, Ustazah Kamia Rizka Amalia, SUDMH. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat nggih? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di Mutiara Iman. Dan tema kita kali ini selalu menarik. Apalagi kalau misalkan narasumbernya perempuan, kita tidak jauh untuk membahas perempuan, begitu Zazah. Kita tahu Zazah, di tengah derasnya zaman, justru peran perempuan saat ini semakin rawan. Dan rasanya makin penting kita untuk bisa menggali bagaimana Islam dan negara sejatinya harus melindungi dan bisa memberdayakan peran penting perempuan sebagai fondasi negara utamanya. Untuk itu kita akan memberikan kesempatan kepada Ustazah untuk memberikan tausiah pengantar. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa hadana 'alad dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Al-ayah amma ba'du. Pemirsa Kompas yang budiman, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dan semoga seluruh amal soleh kita dicatat sebagai amal yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul kata Mbak Pia tadi, bahwasanya kita harus bangga menjadi perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan surat yang penting mengenai perempuan dan termaktub dalam surah An-Nisa. Selain surah An-Nisa, ada juga surah-surah yang lain seperti surah Al-Ahzab, surah At-Tolaq, surah An-Nur, surah Al-Maidah, surah Al-Baqarah, dan surah-surah yang lain mengenai perempuan. Shalawat ma'assalam, semoga kita tetap tertujukan kepada Nabi Muhammad SAW, karena kita semua seharusnya meneladani, mencontoh, mengamalkan apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapat syafaat Kanjeng Nabi pada hari kiamat. Nabi Muhammad SAW sangat memuliakan perempuan. Bahkan dalam hadisnya, ketika ada sahabat yang bertanya kepada Kanjeng Nabi, mana yang harus dipilih, maka Kanjeng Nabi menjawab, ibumu, 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 sampai dengan 3 kali, kemudian ayahmu. Selain itu juga kita harus ingat bahwasanya di zaman jahiliyah, perempuan itu, bayi-bayi perempuan banyak yang dikuburkan karena dianggap perempuan itu tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. Sedangkan perempuan ketika dibiarkan hidup mungkin hanya untuk sebagai pemuas nafsu birahi saja. Dan alhamdulillah
berkat perjuangan Kanjeng Nabi, kita para perempuan ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Kompas TV yang budiman, perempuan itu diibaratkan sebagai pedang yang bermata dua. Jika perempuan melakukan hal yang baik, maka insya Allah masyarakat juga akan baik. Tetapi ketika perempuan berperilaku yang buruk, maka insya Allah perempuan itu masyarakatnya juga akan melakukan perbuatan yang buruk. Mustafa Al-Mu'ulayini menggambarkan perempuan itu bagaikan taman. Jika tamannya dirawat dengan baik, maka hama pun tidak akan masuk ke dalam taman tersebut. Ketika tamannya tidak dirawat, maka hama pun akan masuk ke dalam taman tersebut sehingga taman-taman tersebut akan menjadi rusak. Sering kita mendengar bahwasanya fitrah perempuan itu konotasinya adalah 3M, maca, masak, dan mana. Tetapi walaupun demikian, perempuan mengambil konotasi negatif tersebut, mari kita positifkan. Jadi misalnya kalau maca, memang lumrah, maca itu kan berdandan. Karena dalam bahasa Arabnya perempuan itu adalah mar'ah dan gandengannya adalah mir'ah. Gandengannya adalah kaca. Jadi maklum ketika perempuan itu selalu bergandengan dengan yang namanya dandan, yang namanya berkaca, itu maklum sekali. Kemudian kenapa yang kedua adalah masak. Ketika ada laki-laki yang hebat, di belakangnya pasti akan ada perempuan yang hebat. Ketika laki-laki di depan dia menjadi tangguh, itu kesuksesannya akibat kesuksesan yang dilakukan peran perempuan ketika berada di rumah. Memang perempuan mulai dari membersihkan rumah, mulai dari memasak, terus kemudian mengurus anak, mengurus suami. Ketika di dalam rumah itu dilakukan dengan baik, sudah sukses, insya Allah di luar juga akan ada kesuksesan yang dilakukan oleh para lelaki. Kemudian yang ketiga adalah mana. Nah, memang fitrah, mana itu kan bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesianya adalah melahirkan. Maklum karena wanita itu diberikan amanah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kandungan. Nah, itu memang fitrah kita adalah untuk hamil, melahirkan dan menyusui. Jadi jangan merasa patah hati karena ketika kita hamil, menyusui dan melahirkan itu merupakan hal-hal yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi 3M tersebut janganlah hanya 3M itu saja, perlu ditambah 3M yang lain. 3M yang lain antara lain adalah moco, mirit, dan mateng. Nah, biar perempuan itu benar-benar, karena tugasnya sudah besar ya, pondasi agama, secara otomatis jangan 3 hal tersebut itu saja, tetapi harus berwawasan luas. Nah, yang pertama adalah moco. Moco itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya adalah membaca. Sesuai dengan dalil Al-Quran di surah Al-Alaq ayat 1, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Perempuan-perempuan Indonesia itu harus pandai untuk membaca agar dia bisa menambah pengetahuan. Selain pandai membaca, perempuan-perempuan Indonesia itu harus pandai untuk membaca keadaan agar dia tahu bagaimana situasi saat ini. Kemudian yang kedua adalah mirit. Mirit itu adalah kalau biasanya setelah sholat itu ada wirid, kata-kata yang dilakukan atau berzikir. Nah, di surah Al-Ahzab ayat 70 di juz 22 termaktub dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah dengan baik dan benar. Perempuan itu merupakan pendidikan pertama bagi anak-anak.
Anak-anak bisa berbicara, anak-anak bisa apapun, anak-anak bisa berbahasa, itu awal mulanya itu adalah berasal dari ibunya. Maka dari itu sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan sudah seharusnya jika perempuan itu selalu berkata-kata yang baik dan berkata-kata yang benar. Ketika dia bisa berkata-kata yang baik dan benar, secara otomatis anak juga akan meneladani apa yang dicontohkan oleh ibunya. Kemudian yang nomor 3 adalah matang. Tadi saya mengatakan ada mana, melahirkan ya, melahirkan. Ini ada hubungannya. Ketika seorang perempuan, nah ini sering ketika akan menikah, nah ini sesuai dengan undang-undangnya. Kalau di tahun 1974 itu bahwasanya pernikahan itu kan usia minimal 17 tahun. Kemudian ada undang-undang lagi di tahun 2019 bahwasanya perempuan itu harus menikah di usia 19 tahun. Walaupun di usia 19 tahun itu perempuan itu tidak boleh langsung hamil, harus tunda terlebih dahulu selama 1 tahun. Maka dari itu marilah kita manut, ya ayyuhalladzina amanu atiiallahu atiiur rasul wa ulil amri minkum. Kita manut dengan apa yang diaturkan oleh negara, bahwasanya usia minimal pernikahan itu adalah 19 tahun. Mungkin banyak orang yang mengelakkan, tidak mau, karena yang dicontoh adalah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu menikah di usia 6 tahun dan melakukan hubungan dengan Kanjeng Nabi itu ketika usia 9 tahun. Tetapi dengan didasarkan dengan Sayyidah Aisyah tidak bisa dibedakan pada zaman saat ini. Kita tahu Sayyidah Aisyah itu adalah seorang penghafal Al-Quran, seorang penghafal hadis, dan beliau adalah pemimpin perang ketika dalam perang Siffin. Maka tidak bisa dibedakan dengan perempuan-perempuan saat ini ketika pada masa usia 9 tahun. Maka dari itu kita tidak boleh lupa, perempuan setangguh apapun, keadaan perempuan itu dipengaruhi oleh keadaan biologis dan hormonal yang berbeda dengan laki-laki secara jasmani dan rohani. Dan kita juga tahu perempuan itu memiliki sifat anggun, sifat lemah lembut, dan gemulai. Oleh karena itu Allah pun memberikan surat yang khas kepada kita, surah An-Nisa, sehingga Allah sangat memuliakan yang namanya wanita atau perempuan. Oke, Masya Allah, sebuah pengantar yang memberikan kita pencerahan bahwasanya kita sebagai wanita adalah kaum yang dimuliakan. Baik dari agama Islam memberikan sebuah aturan-aturan bahwasanya Allah itu sayang kepada wanita. Begitupun negara yang hadir juga melalui kebijakan-kebijakan untuk wanita begitu. Nah, untuk bagaimana peran wanita dalam keluarga Ustazah, tentunya semakin kompleks tugasnya. Apalagi di era sekarang, waduh, jadi perempuan apalagi jadi ibu itu tidak mudah rasanya. Belum lagi kita menghadapi suami, belum lagi anak, dan tuntutan sosial yang semakin membuat kita tertekan. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Kita rehat sejenak terlebih dulu, Ustazah. Dan saudara, jangan kemana-mana, Mutiara Iman akan segera kembali usai jeda.